Warga Desa Bulusari, Banyuwangi, Jawa Timur mendatangi Polsek Glaga untuk meminta seorang pemuda dibebaskan karena telah mencuri singkong sebanyak 20 kg. Warga mengumpulkan uang untuk menebus kerugian pemilik perkebunan singkong sebesar Rp50.000. Puluhan warga Desa Bulusari, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur, warga meminta aparat kepolisian untuk membebaskan seorang pemuda yang ditahan setelah mencuri 20 kg singkong untuk makan sehari-hari. Warga mengumpulkan uang sebanyak Rp50.000 untuk mengganti kerugian pihak perkebunan Kalibendo. Mereka meminta aparat kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan bersama pihak perkebunan yang dirugikan. Warga akhirnya membubarkan diri setelah mendapat saran dari pihak kepolisian untuk mengajukan surat penangguhan penahanan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lengkap latar belakang seorang pemuda yang ditahan karena mencuri singkong sebanyak 20 kg, kita akan membahasnya bersama Kapolres Banyuwangi, Kombes Pol Arman Asmara melalui telekonferensi dan paman tersangka Avandi melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Arman terlebih dahulu. Pak Arman, apakah sudah ada mediasi mungkin antara pihak keluarga tersangka dengan pihak perkebunan agar dicarikan jalan keluarnya seperti apa, begitu Pak? Ya, awal pertama adalah saya akan menceritakan kronologis kejadiannya, di mana tanggal 21 Juli 2020 pada jam 1 pagi, Kepolisian Sektor Glaga mendapatkan penyerahan 2 orang diduga sebagai pencurian pemberatan, di mana ada anak di bawah umur 1 dan ada yang sudah dewasa. Kemudian yang sudah dewasa maka kita melaksanakan penindakan terhadap hukum, dan yang satunya kita tidak tahan karena berhubungan dengan anak ya. Berhubungan dengan anak memang diaturnya demikian, namun didampingi dari pihak Bapas. Kemudian kita juga sudah menyampaikan kepada pihak perkebunan untuk ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun dari pihak perkebunan sendiri sudah membuat surat pernyataan untuk tetap melanjutkan dalam proses hukum. Namun demikian kita juga berusaha menyampaikan hal-hal yang sifatnya sisi yang bisa dibangun, sehingga ada suatu hal yang baik ataupun jalan keluar yang baik. Oke. Artinya statusnya sudah tersangka ya saat ini, Pak? Tersangka, benar. Karena di pasal 363 ayat 3 dan ayat 3-nya itu dilakukan malam hari, pelakunya lebih daripada 2 orang, itu diduga 4 orang, kemudian 2-nya sementara DPO dan kemudian dilakukan di perkebunan ya. Pak, tapi kan ini termasuk tindak pidana pencurian ringan begitu Pak, karena materinya di bawah 2,5 juta rupiah begitu Pak kerugiannya. Mengapa tersangka sampai harus ditahan? Ya, jadi adalah kuncinya yang dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Memang di dalam Perma nomor 2 tahun 2012 ya, di situ terhadap yang berhubungan dengan kerugian ya, dilakukan pada waktu pagi ataupun siang. Kemudian di sini kita melihat bahwasanya di satu sisi dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dan informasi ini seperti informasi, belum ada pembuktian bahwasanya telah dilakukan pencurian di pekarangan tersebut sebanyak lebih daripada 3 kali. Pak, ini warga Desa Bulusari kan sudah mengumpulkan uang Pak untuk mengganti kerugian pihak perkebunan begitu, 20 kg singkong kira-kira harganya Rp50.000. Bagaimana Pak kelanjutannya terkait warga yang mengumpulkan uang ini? Ini memang pihak kepolisian sudah tidak kurang-kurangnya sudah berbicara dengan pihak pelapor ya. Pelapor itu dari perkebunan sifatnya. Kalau pihak kepolisian kan menerima pengaduan ataupun laporan sifatnya dengan pembuktian material sesuai dengan 184 ya, 2 alat bukti. Kita sudah menyampaikan bahwasanya untuk gimana pihak perkebunan bisa berbicara yang baik dengan pelapor dan sebagainya, melalui Babin dan sebagainya. Namun sampai dengan hari ini memang belum ada titik temu di antara pihak perkebunan dan
tersangka tersebut ataupun pihak keluarga. Namun kita juga sudah tidak kurang-kurangnya menyampaikan bahwasanya ini juga bisa ada yang hubungannya dengan permintaan untuk penangguhan penahanan dan sebagainya. Kita semua fasilitasi dengan baik. Oke. Pak Kapolres, kita coba sapa dari keluarga tersangka, yakni ada paman tersangka, Pak Afandi. Ya, Iya. Selamat sore, Pak. selamat sore. Pak, versi polisi sudah kita dengar. Versi keluarga seperti apa? Betul curi singkong untuk makan? Iya, untuk makan lah. Untuk makan sehari-hari karena kesulitan ekonomi begitu Pak tersangka ini? Iya, Disebutkan dilakukan beramai-ramai, Pak. Siapa saja yang ada di sana waktu itu? Bagaimana awal ceritanya? saya nggak tahu. Cuman awal mulanya itu si Saiful itu ke rumah saya. Mhm. Habis itu Pak Mandor datang. Oke. Katanya Saiful sama Yoga itu mencuri singkong gitu. Oke. Lalu seperti apa, Pak, yang disampaikan kepada Anda? Ya katanya Pak Mandor itu Saiful sama si Yoga ini ketemu mencuri singkong gitu. Oke. Bisa dijelaskan waktu itu seperti apa Anda menerima informasi tersebut? Berapa banyak singkong yang akhirnya dicuri saudara Anda ini? Pak Afandi? Ya, Ya, bisa dijelaskan, Pak. Waktu itu seperti apa, Pak? Cerita kepada Anda, Pak. ya ini ponakannya sampean ini ngambil singkong gitu. Hmm. Alasan mencuri singkong itu disampaikan tidak kepada Anda, Pak? Ya saya tanya, kamu ngambil singkong itu untuk apa? Ya untuk saya makan gitu. Oke. Memang dalam kondisi terdesak sekali, Pak, tidak ada lagi beras untuk bisa dimakan, Pak? Ya memang sulit kalau di sini itu Pak. Sesulit apa, Pak? Bisa diceritakan kepada kami, Pak? Ya karena kan sehari-harinya kan tidak pasti Pak di sini Pak. Betul. Nah, sehari-harinya tersangka ini bekerja sebagai apa, Pak, sehingga sangat kesulitan ekonominya, Pak? Kalau anaknya ini masih belum kerja, Pak, 20 kilo itu tidak sedikit, Pak. Kira-kira siapa saja yang menjadi tanggungan dari tersangka ini, dari keponakan Anda ini? ya kalau kemarin itu masyarakat khususnya masyarakat Bulusari Pak. Gimana, Pak? Ya masyarakat Bulusari yang kebuka hati nuraninya. Jadi itu simpatisan, istilah urunan katanya orang Banyuwangi itu. Oke. Ini inisiatif dari keluarga tersangka begitu untuk urunan mengganti uang kerugian 20 kg singkong itu, Pak. Ya, Terus sudahkah uang 50.000 tersebut dari urunan warga disampaikan ke pihak perkebunan, Pak? sudah tapi tidak mau masih gitu. Apa tanggapan dari pihak perkebunan, Pak? Sudah ada mediasi, Pak? Mungkin dengan pihak perkebunan sudah ada ketemu antara keluarga dan juga pihak perkebunan? Kalau waktu itu saya nggak ikut ya Pak. Oke. Tapi intinya pihak perkebunan tidak mau menerima uang ganti rugi Rp50.000 Iya, dari tidak urunan mau. warga itu. Tidak mau. Oke. Pak Afandi, bisa diceritakan kepada kami sebelum melakukan aksi pencurian tengah malam ini, malam-malam disebutkan polisi, Pak. Apakah saudara Anda ini, keponakan Anda, sempat meminta tolong kepada Anda mengenai perihal makanan yang tidak ada di rumah? Ya saya itu kan moro-moro ke rumah saya itu. Oke. Si Saiful sama si Yoga itu. Oke, sempat minta bantuan kepada Bapak? Ya tidak, karena kan sudah ada Pak Mandornya itu. Oh, oke. Oke. Dari keterangan keponakan Anda, berapa kali, Pak, beliau melakukan aksi pencurian ini, Pak? Baru satu kali itu. Satu kali. Oke, kita konfirmasi kembali kepada Pak Polisi, Kombes Pol Arman Asmara. Pak Kapolres, dari keterangan keluarga, ini pertama kali dilakukan dan ada kondisi mendesak, Pak, untuk makan, gitu, Pak. Ada tidak pertimbangan nurani mengingat bahwa kondisi ekonomi yang sulit menjadi alasan dilakukannya tindak pidana? Iya.
pada prinsipnya kepolisian itu kan sekali lagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, pelayan pelindung, penegak hukum, Harkam Tikmas. Seperti yang saya sampaikan awal tadi, kita sudah 2 kali memfasilitasi untuk dilaksanakannya kegiatan hubungannya ADR, Alternative Dispute Resolution, atau permusyawaratannya untuk mencapai kemufakatan dengan tidak melaporkan dalam visi. Namun itu hak menjadi kepada pelapor untuk melaporkan tetap terhadap pencurian yang saya sebutkan tadi, sehingga akhirnya kita tetap menerima untuk laporan tersebut. Ya, karena itu memang karena itu adalah fungsi dan peran daripada kepolisian sendiri, ya, terhadap apapun bentuk laporan yang disampaikan oleh masyarakat dengan tetap mengedepankan adalah pembuktian. Kemudian kita juga telah menyampaikan kepada pemilik perkebunan untuk mereka melihat dari sisi kemanusiaan dan sebagainya, namun tetap sementara ini di hari ini pihak perkebunan belum bergeming untuk memberikan maaf. Mengapa mediasi ini buntu, Pak? Faktor terbesarnya apa kira-kira, Pak? Mungkin ya, diduga, belum pasti, diduga mungkin telah berulang-ulang tempat tersebut, pekarangan tersebut terjadi pencurian. Oke. Artinya pencurian pernah terjadi lebih dari sekali ya, Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, 3 kali bahkan sampai dengan 5 kali ya, terjadi di sekitar pekarangan. Ya, mengenai penangguhan penahanan seperti apa, Pak? Kalau penangguhan penahanan nggak ada masalah. Semenjak pihak keluarga memberikan surat penangguhan penahanan, kita melihat dari semua aspek sesuai diatur dalam hukum, tidak melarikan diri, tidak melanggar barang bukti dan sebagainya, bisa kita berikan. Dan itu memang diatur dalam hukum. Ya, Pak, ini kan pihak perkebunan tidak mau begitu menerima uang urunan dari warga untuk mengganti kerugian begitu. Namun juga warga tetap meminta agar tersangka ini dibebaskan. Mungkin polisi ada jalan keluar, Pak, jalan tengah yang bisa diambil, Pak? Kalau polisi pada prinsipnya seperti yang awal diajukan misalnya penangguhan penahanan, kita melihat seperti yang saya sampaikan awal, bahwasanya kita melihat dari semua sisi. Tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan ada yang bertanggung jawab, dan sebagainya. Itu dari hasil gelar, nantinya bisa jadi diberikan. Kemudian, kalau misalnya dilepas begitu, kan ini laporan, nggak ada namanya lepas. Ya, ini kan laporan tidak pidana. Ya, betul, karena polisi harus bekerja sesuai dengan koridor hukum, begitu. Ya, saya kembali ke Pak Afandi jika demikian. Pak Afandi. Ya. Pak Afandi, ada inisiatif sendiri dari pihak keluarga untuk bertemu dengan manajer, pengelola, atau siapapun yang berkepentingan dengan perkebunan ini, Pak? Sudah lah. Sudah. Sudah. Sudah menyampaikan minta maaf secara personal, Pak? Sudah. Apa yang disampaikan pihak perkebunan? Ya itu, katanya pihak perkebunan itu masih belum bisa gitu. Pak Afandi mungkin sudah mengajukan penangguhan penahanan untuk keponakan Anda? Sudah Pak. Sudah ke polisi begitu? Sudah. Baik, Pak Arman, ini sudah diajukan penangguhan penahanan, Pak? Sudah diproses kah? Pada prinsipnya ini baru saya dengar ya, maksudnya ini bahwa ini juga sudah disampaikan oleh Kapolsek kemarin, sudah disampaikan kepada pihak keluarga, bisa untuk mengajukan penangguhan penahanan. Nah, ini saya baru dengar perkataan dari pihak keluarga daripada tersangka. Ya, kita akan cek selanjutnya, tapi yang pasti itu semua bisa diberikan dengan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan juga polisi tidak kurang-kurangnya juga melaksanakan komunikasi dengan pihak perkebunan di dalam hal yang hubungannya mencari sisi yang baik nanti, sehingga bisa dilaksanakan pertemuan antara pihak perkebunan dengan pihak tersangka. Jadi nanti akan dilakukan lagi pertemuan antara kedua belah pihak, begitu, Pak? Polisi berusaha untuk mencari sisi yang baik itu, sehingga terjadi kesepakatan yang baik di antara keduanya. Solusi yang akan ditawarkan bagaimana, Pak, jika pihak perkebunan tetap tidak mau berdamai begitu? Ya, terpaksa ya koridor hukum yang berjalan dia. Oke. Ya, kita juga sebetulnya sudah mencoba mengontak Bupati Banyuwangi untuk menengahi permasalahan ini, namun belum ada jawaban hingga saat ini. Saya kembali ke Pak Afandi. Pak Afandi. Ya,
Iya. Ya. Pak, kalau kesulitan secara ekonomi, sebetulnya ada aneka bantuan yang disiapkan oleh pemerintah, Pak. Pernah dapat tidak, Pak? Bantuan apa itu, Pak? Entah itu dana desa, kemudian juga bantuan di masa pandemi seperti ini, Pak, pernah sampai ke pintu rumah Anda ataupun pintu rumah keponakan Anda? Ya, sampai. Sampai ya, Pak? Artinya terima ya, Pak, bantuan itu ya, Pak? Ya, terima. Oke. Ini memperjelas kembali sebetulnya, Pak, seberapa sulit kemudian keadaan keponakan Anda terdesak sehingga melakukan pencurian di tengah malam itu, Pak. Itu pertimbangan yang sulit dijawab oleh aparat kepolisian tadi untuk bisa membiarkan kasus ini lepas begitu saja, Pak. Yang ingin saya tanya kepada Pak Afandi, kapan terakhir Anda komunikasi dengan keponakan Anda? Ya, waktu di sini itu, Pak. Yang waktu dipegang sama Pak Mandor itu. Oke. Keponakan Anda ini statusnya sudah berkeluarga atau seperti apa, Pak? Belum. Belum. Oke. Artinya itu 20 kilo itu untuk makan sendiri, Pak? Enggak, sama teman-temannya itu mungkin, Oke. Pak. Jadi dia ambil tanaman warga, yaitu singkong itu 20 kilo untuk dibagi bersama-sama begitu ya, Pak? Oke. Tidak untuk dijual kan, Pak? Bukan tanaman warga itu, tanaman PT Perkebunan Iya, Kalipindo betul. itu ya, Pak? Iya, tanaman perkebunan itu diambil, kemudian untuk dibagi-bagi bersama dengan temannya yang ikut waktu itu, Pak? Ya mungkin seperti itu. Oke. Sejak ditahan sudah bisa bertemu dengan keponakan Anda, Pak? Cuman satu kali toh, karena apa, saya kan nggak tega, masalahnya kan masih anak-anak itu, Pak. Umurnya usia berapa, berapa? Pak? 18, Pak. 18, baik. Saat bertemu di Polres begitu, Pak, apa yang disampaikan di Polsek itu, di Polsek, di Polsek baik? itu. Apa yang disampaikan oleh keponakan Anda, Pak? Ya nggak ada, cuman diam aja. Gimana kamu ini kok sampai ya untuk saya makan aja, Pak Des. Gitu ngomongnya. Oke. Si Yoga itu. Minta juga untuk dibantu begitu untuk dikeluarkan dari penjara, Pak, mungkin? Ya Keponakan kalau Anda? permohonan dari keluarga ya seperti itu, Mbak. Baik. Karena apa? Kita kan cuman rakyat biasa. Oke. Istilah kan nggak gimana, Oke. nggak 100% ngerti sama hukum kan, Mbak? Ya, artinya apakah sudah ada tawaran tim litigasi, pengacara begitu yang ingin bantu keluarga Anda, Pak? Ya kemungkinan ada, mungkin ada, wes ada, ya ada. Oke. Oke, Pak Kapolres, Ya. tersangka sudah punya tim litigasi? Ada disiapkan dari penyidik ya. Nanti Pro bono itu semuanya dari proses penyidikan kan sementara berproses ya semua. Di situ ada ya lagi DPO 2 juga. Oke. Ya. Oke, Pak. Baik. Pak, Pada pasal prinsipnya yang dijeratkan polisi kepada mencari tersangka dan ancaman hukuman bisa ditegaskan kembali, Pak? 363 pencurian pemberatan sifatnya 7 tahun ya. Ancaman hukuman 7 tahun Hukumannya 7 tahun. untuk pencurian 20 kg singkong ya, Pak? Iya, kalau aturan begitu. Baik. Karena malam hari, namun demikian kita tetap mencari sesuatu hal yang baik ya, Ya. dengan pihak perkebunan sekali lagi sehingga Ya. tidak jadi permasalahan dengan pihak dari tersangka sendiri. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Kapolres Terima kasih, Banyuwangi, Kombes Pol Arman Asmara, dan juga Pak Afandi, paman tersangka pencuri singkong 20 kg di Banyuwangi, Jawa Timur.